Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kami ngobrol begini di dalam ruang tamu Prof. Imam. Tapi kali ini beda Pak Imam. Karena di belakang kita ada pohon anggrek ini. Jadi ini kebun anggrek semuanya. Nanti ada kejutan lagi di sebelah sana ada anggur. Yang luas sekali tempatnya. Saya kaget itu. Jadi itu bisa menjadi contoh orang-orang siapa saja ya yang bisa mampu untuk membuat itu menjadi contoh ya apa kewirausahaan Prof. Imam ya. Jadi ini satu contoh Prof. Imam ini apa ya memberi contoh aja. Jadi supaya mungkin orang-orang ini kreatif. Ini ada halaman begitu luas dimanfaatkan untuk anggrek, untuk anggur nanti dan itu menghasilkan. Baiklah, kita mulai pembahasannya itu tentang bagaimana cara mudah mencari Tuhan. Karena di medsos sekarang ini dibanjiri dengan keraguan-raguan Prof. Imam. Jadi banyak orang-orang yang membuat video tentang apa Tuhan itu ada. Kalau ada itu gimana caranya mengenalnya. Terus kemudian ada yang menyaksikan itu kan ya menurut agama masing-masing. Konsepnya beda-beda. Jadi kebenaran Tuhan itu ya menurut pemeluknya. Kalau pemeluk lain mungkin tidak sama konsep-konsepnya. Menurut Prof. Imam gimana ini? Supaya cara mudah untuk memahami tentang zat Tuhan itu gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang tidak mudah Mas Habib bagi orang yang bermacam-macam begini. Iya itu. Untuk mengenali, untuk mencari Tuhan itu sebetulnya itu. Apalagi lalu tatkala ilmu pengetahuan sudah begitu maju seperti sekarang ini kan, otak manusia sudah bisa disaingi oleh AI itu kan. Luar biasa itu. Kalau yang ditanyakan Mas Habib itu cara mudah, maka sebetulnya kalau Tuhan itu tidak bisa dicari ya, Tuhan itu kan memang tidak bisa dikenali Mas Habib. Sepinter apapun kan tidak ada orang yang berhasil menemukan Tuhan gitu ya. Maka ya cari yang siapa yang memberi kabar tentang adanya Tuhan itu. Yang memberi kabar adanya Tuhan kan Rasulullah. Kan Muhammad itu. Dengan berbagai kelebihan yang menakjubkan itu. Karena itu ya karena Tuhan dicari sulit dan tidak akan mungkin diperoleh, dicapai, maka carilah yang bersama Tuhan, yang dengan Tuhan, yang serta Tuhan, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Lah beliau itu siapa? Beliau itu ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sebab memang di dalam Quran sendiri kan dikatakan, walam yakulahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada apapun yang menyerupai. Bahkan dikatakan di Quran juga laisa kamitslihi syai'un. Yang semisal saja itu tidak ada. Apa lalu kita berusaha mampu untuk mencari sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang menyerupai. Semisal saja tidak ada. Kan memang sulit itu kan. Semisal aja iya tidak ada. Sama. Karena itu lalu mencarilah yang membawa konsep ya pengertian tentang Tuhan ini. Siapa itu? Adalah Muhammad. Makanya itu di dalam agama kita ini kan syahadat saja kan tidak bisa satu Mas Habib. Tidak asyhadu alla ilaha illallah. Tapi masih harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tatkala Quran mengatakan Allah, lalu di situ ada Rasul. Tatkala ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Dan di dalam Quran itu tidak boleh memisah-misahkan antara Allah dan Rasul. Di surat An-Nisa 150-151 itu. Yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul dikatakan ulaika humul kafirun al-haqqa. Mereka itulah sebetulnya kafir yang sebenar-benar kafir. Karena tidak akan mungkin bisa sampai mencari Allah tanpa ada Muhammad. Allah sendiri untuk menjelaskan tentang mengenalkan dirinya juga lewat Muhammad, lewat Rasul. Nah karena itu maka
cari Rasul ya kan begitu. Cari Muhammad. Hanya persoalannya Muhammad juga sudah wafat kan. Muhammad itu sudah wafat. Kalau zaman dulu mungkin bisa mengenalin. Tapi setelah Muhammad itu lalu siapa? Nah, agama itu kan urusan ruhani Mas Habib. Agama itu lebih konsentrasi kepada urusan ruhani. Kalau urusan jasmaninya Muhammad ada di Madinah. Dimakamkan di Masjid Nabawi kan itu. Tapi kalau urusan ruhani, maka kita harus mencari lagi Muhammad ruhaninya di mana. Gitu. Dikatakan di surat Al-Balad itu, La uksimu bihadzal balad, wa antakhilum bihadzal balad, wa walidi wa ma walad. Demi kami bersumpah dengan negeri ini, bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat mulia itu kan disebut dengan Masjidil Haram. Karena itulah Masjidil Haram itu sebenarnya kan masjid kan tempat sujud. Haram itu kan mulia. Tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia. Ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, wa walidi wa mawalad, demi bapak dan anak. Ini memang sebetulnya mendalam Mas Habib. Mungkin juga filosofi sekali gitu ya, demi bapak dan anak. Maka lalu kita mengenal dikatakan anak Abul Arwah, itu kan wa Adam Abul Basar, bahwa aku ini adalah bapaknya ruh ya. Adam itu adalah bapaknya tubuh. Anaknya siapa? Anaknya ya ruh itu semua kan begitu Mas Habib. Nah, ditunjukkan itu mungkin untuk memudahkan umat manusia yang sangat lemah ini ya, pikirannya ya lemah ya terbatas. Maka dimudahkan oleh Allah. Ada konsep namanya Baitullah. Kan begitu Mas Habib. Karena itulah maka mengenal Allah sulit, mengenal yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Siapa itu? Nah, Muhammad itu tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Muhammad sudah wafat. Tapi kita bicara ruhani, di mana? Gitu. Tadi dia katakan, dimudahkan di tempat yang mulia itu. Maka di situ disebut Baitullah. Makanya untuk mengenal Allah itu 5 kali Mas Habib sehari semalam, kaum muslimin di seluruh dunia ini hendaknya menghadap kiblat, menghadap ke Baitullah. Itu kan, rumah Allah itu kan. Apakah Allah di situ? Ya tentu kita tidak akan tahu kan itu. Tapi itulah cara Allah untuk membimbing, memudahkan kita yang lemah kayak begini ini. Karena itu maka kalau menyembah Allah, kalau Islam kan harus menghadap ke Baitullah. Yang paling barat Eropa menghadap ke timur, Asia ini menghadap ke barat, Rusia menghadap selatan, yang Yaman menghadap utara, menghadap ke satu titik. Tatkala kita berada di satu titik itulah, maka kita sebetulnya menyembah Allah ya. Sholat kepada titik menyembah Allah. Makanya di dalam Quran juga dikatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Fal ya'budu rabbahal bait. Sembahlah Tuhan ini rumah. Juga dikatakan disebutkan di surat An-Naml 97 juga dikatakan innama umirtu an a'buda rabbahadil baldatil ladzi harramaha walau kullu sayin. Aku terperintah ya menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Lagi-lagi di sini Mas Habib disebutkan itu. Sebab, nah artinya kan kalau ini mungkin agak sulit dipahami, ya Mas Habib. Kalau boleh saya membuat permisalan, mencari Mas Habib susah. Kan bisa mencari yang bersama Mas Habib, yang dengan Mas Habib, yang serta Mas Habib kan, yang hartanya Mas Habib juga hartanya itu. Siapa itu? Ya Bu Habib kan. Mencari aja Bu Habib. Kalau Pak Habib memang tidak dinyatakan tidak bisa ditemui kan itu. Nah, ketika sudah kita tahu bahwa mencari Mas Habib sulit, ya kan? Ketemulah mencari Bu Habib. Tanya lagi alamat Bu Habib mana? Rumah Mas Habib di mana kan itu? Nah, ketemulah alamat rumah. Ya datang aja ke situ. Nanti di situ kan tahu pagernya, tahu pintu masuk rumah, tempat duduk ya di situ kan begitu.
Maka ketika di situ itulah hukumnya sudah ketemu Mas Habib. Karena sudah berada di rumah Mas Habib. Nanti ketemu Bu Habib. Nah, lama aja di situ. Kalau bisa lama-lama kan ketemu Mas Habib. Akhirnya, Logika sederhananya kan begitu. ya, Mas Habib yang nanyakan kan logika sederhana. ya. Cara sederhana mencari Tuhan itu kan. Apalagi ayat-ayat yang lain banyak sekali Mas Habib. Tatkala kita berada di tempat itu, maka hati kita menjadi damai. Hati kita menjadi tenang. Itu di surat Shad ayat 46 itu. Inna ahlasnahum bi kholisatin dzikradat. Aku menjadikan hatimu menjadi damai, jadi tenang dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah. Rumah apa? Ya rumah itu Baitullah itu tadi. Dikatakan di surat Al-Imran 9697 inna awala baiti wudhi alinas lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin. Di situ itu rumah. Bagaimana menjadikan akhlak kita itu bagus, bagaimana menjadi hati damai, menjadi hati tentram dengan cara apa? Dianjurkan kita ingat rumah. Bahkan orang yang selalu ingat rumah itu dikatakan pada ayat berikutnya wa innahum indana laminal mustofainal ahyan. Orang yang selalu ingat rumah, Baitullah kan itu kan, maka mereka itu akan bagi Allah akan dijadikan sebagai manusia pilihan terbaik. Kan luar biasa. Bahkan juga ayat-ayat lain mengatakan wa naza nama fisuduri min gilin. Kami akan cabut apa yang ada di dalam dada min gilin. Iri dengki, ya, takabur, fitnah, tamak dicabut ketika kita di situ. Di mana nyabutnya laki-laki tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu kan sungai. Karena itulah diambil airnya berapa saja, tidak akan habis. Karena di situ memang sungai. Nah, karena itu betapa sulitnya sebetulnya mencari Tuhan ini. Ternyata kan kalau Mas Habib menanyakan bagaimana cara mudah kan bisa sebetulnya. Yang seperti ini kan bisa dipahami oleh siapapun sebetulnya itu. Dan kita kan juga tidak salah, memang kita tidak akan mampu nyampe kepada Allah. Karena tidak mampu nyampe kepada Allah, yang carilah yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah, yang selalu Allah menyambung. Allah menyambung dengan beliau. Di surat Al-Ahzab diterangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikat selalu connect, selalu berhubung, selalu nyambung dengan Rasul. Maka lalu ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita tidak saja kenal akhirnya jinnya. Kita sebagai seorang mukmin ini lalu nyambung dengan Rasul, Rasul nyambung dengan Allah. Allah, Rasul, mukmin, mukmin, Rasul, Allah. Kan tidak saja mengenal, cara mudah mengenal, tapi sudah sampai pada cara mudah untuk bertemu Allah. Nah, saya kira itu Mas Habib. Makasih. Jadi tidak perlu pusing. Tidak perlu pusing sebetulnya, tidak perlu pusing. Ilmiah, ya. Malah kacau. Malah kacau nanti ya. Ya tentu persoalan agama, persoalan ruhani, ya persoalan agama itu kan taufik dan hidayah Mas Habib. Tahu-tahu. Jadi bisa jadi orang yang tidak pernah sekolah dia dapat taufik dan hidayah. Orang yang sekian lama kuliah S1, S2, S3, pondok pesantren sekian lama karena tidak dapat taufik hidayah, maka juga sulit memahami ini. Agama adalah urusan-urusan ruhani itu yang saya katakan itu. Jadi untuk diberi hidayah, taufik dan hidayah, Allah kan juga tidak lihat ijazahmu apa. Lulusan apa, kurikulum vitae-nya seperti apa, kan tidak begitu. Kalau pimpinan kita di kampus ya diterima atau tidak diterima itu lihat pengalaman, kurikulum vitae-nya. Kalau Allah kan tidak memperhatikan itu dan tidak membutuhkan itu kan. Kalau Tuhan ini, nah itu Mas Habib saya kira. Menurut pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Habib, ini minum.